Al-Fatihah. Insyaallah. Wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi as-sahabati wal qurabati wa tabi'in wa tabi'in wa ulama as-salih. Summa ila al-musannafi bi ulum fi dini wa dunya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastaqim fiha la yasummu minat taubati anil fuduli raihatan. Wa man lam yastaqim, dan barang siapa tidak istiqomah fiha, di dalam taubat, la yasummu minat taubati anil fuduli raihatan, maka dia tidak akan mencium aroma taubatnya sebagai kelebihan. Wala yaqdiru ala riayati khatirihi abadan. Wala yaqdiru, dan tidak akan mampu orang yang tidak istiqomah di dalam taubatnya ala riayati khatirihi abadan, dalam menjaga terhadap bisikan hatinya selama-lamanya. Bal taghlibu alaihi khawatirul ma'asi hatta fi salatihi. Bal taghlibu, bahkan dominan, menang, alaihi, atas orang yang tidak istiqomah di dalam taubatnya, khawatirul ma'asi, bisikan-bisikan maksiat, hatta fi salatihi, sehingga masuk dalam salatnya orang tersebut. Orang yang tidak istiqomah di dalam taubatnya, dia tidak akan memperoleh dua perkara. Yang pertama, dia tidak akan bisa mencium aroma taubatnya sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa biasa-biasa, tidak merasa hal yang istimewa di dalam taubatnya. Yang kedua, dia tidak akan mampu menjaga terhadap bisikan hatinya selama-lamanya. Bahkan bisikan itu bisa dominan, bisa menguasai dirinya di dalam sholat. Bisikan itu berupa bisikan-bisikan maksiat. Masih mending kalau bisikan dalam sholat itu bisikan perkara-perkara yang mubah. Misalnya saat kita salat, kita memikirkan tentang dunia, memikirkan pekerjaan, memikirkan perkara yang baru saja kita alami, baru saja kita lihat. Itu masih mending, karena persoalan yang mubah, persoalan yang dibolehkan. Orang yang tidak istiqomah di dalam taubatnya, dia akan melihat, memikirkan terhadap perkara maksiat di dalam salatnya. Ini bahaya sekali. Wa ta'ammal qaulahu ta'ala lil ma'sumil akbari. Wa ta'ammal, dan renungilah olehmu qaulahu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lil ma'sumil akbari sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang maksum, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari melakukan dosa atau kesalahan sekecil apapun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Fastaqim, istiqamahlah kamu, kama umirta, sebagaimana
engkau diperintah. Wa man taba, dan orang yang bertobat maka bersama denganmu. Fa'amarahullahu ta'ala bil istiqamati fit taubati. Fa'amarahullahu ta'ala, Allah memerintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil istiqamati fit taubati, agar istiqamah di dalam taubat. Wa man taba ma'ahu min jami'i atba'ihi wa ummatihi. Wa man taba, dan orang yang bertobat ma'ahu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jami'i atba'ihi wa ummatihi, dari semua pengikut-pengikut dan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad beserta orang-orang yang mengikutinya, beserta umatnya, diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala istiqomah di dalam taubatnya. Wa qala Sayyidi Aliul Khawas rahimahullahu ta'ala, Syekh Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala berkata, Man istaqama fi taubatihi, barang siapa istiqomah fi taubatihi, di dalam taubatnya, wa zahida fid dunya, dan dia zuhud dalam dunia, hatinya tidak mencintai dunia, faqadin tawa fihi sairul maqamati wal ahwalis sholihati. Faqadin tawa, maka sungguh terkumpul pada diri orang yang istiqomah dalam taubatnya dan zuhud dunia, sairul maqamati, seluruh maqam, seluruh derajat-derajat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, derajat-derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wal ahwalis sholihati, dan keadaan-keadaan yang sholih. Di orang yang istiqomah dalam taubatnya, zuhud dunia, tidak mencintai dunia, maka derajat-derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu terkumpul, terlipat pada dirinya, terlipat. Begitu juga kondisi-kondisi yang baik. Seharusnya antara satu makam ke makam berikutnya, satu derajat ke derajat berikutnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menempuhnya butuh proses, butuh waktu yang panjang. Namun jika orang itu istiqomah dalam taubatnya, zuhud dunia, tingkatan 1, 2, dan seterusnya, derajat 1 dan seterusnya, itu terlipat sehingga menyatu di hadapannya, dan begitu mudah dan cepat orang itu akan naik derajatnya. Kuncinya 2. Pertama, istiqomah dalam taubatnya. Yang kedua, zuhud dunia. Tambihun, peringatan. Ini artinya perkara yang harus kita perhatikan betul. Yang bagi lil abdi ayyabti sya'a'da'ahu ad-dhahirata wal batinata sabahan wa masa'an. Yang bagi lil abdi, seharusnya dilakukan oleh seorang hamba, ayyabti sya'a'da'ahu, meneliti, mengoreksi terhadap anggota dirinya, ad-dhahirata wal batinata, baik anggota zahir maupun anggota batin. Dikoreksi itu sabahan, pagi hari, wa masaan, dan sore hari. Seorang hamba yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala harus melakukan koreksi terhadap dirinya pagi dan sore. Pagi hari berarti mengoreksi terhadap aktivitas mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Sementara koreksi atau penelitian terhadap dirinya di waktu sore dilakukan untuk
memeriksa, meneliti atau mengevaluasi terhadap aktivitas kesehariannya mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, mengoreksi atau meneliti hal hafidat hududallahi ta'ala. Apakah anggota zahir dan batinnya ini telah menjaga, memelihara terhadap hududallahi ta'ala, ketentuan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala, allati haddahalaha, yang telah digariskan kepada anggota zahir dan batin seorang hamba. Au ta'addat, atau justru sebaliknya, bukan menjaga dan memelihara terhadap undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ta'addat, dia melanggar, dia melangkahinya. Ini harus terjawab pagi dan sore. Wahal qamat bima umirat bihi. Wahal qamat, dan apakah anggota zahir dan batin seseorang itu telah melakukan bima umirat, terhadap apa yang telah diperintahkan, min ghaddil basari, berupa memejamkan mata dalam arti tidak melihat terhadap maksiat, betapapun indahnya, menariknya. Kalau itu maksiat tidak akan dilihat. Wahifdil lisani, dan menjaga lisan. Menjaga lisan, tidak mengeluarkan kata-kata buruk, kata-kata kotor, kata-kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pilihan orang beriman itu ya berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, ya silahkan diam saja. Kalau mau ngomong, silahkan omongannya yang baik. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, ya diam saja. Diam itu jalan selamat. Wal uduni, dan menjaga telinga dari mendengarkan suara-suara informasi yang tidak baik. Wal qalbi, dan menjaga hati dari bisikan-bisikan dan keinginan-keinginan buruk. Wa ghairi dalika, dan lain hal tersebut, ala wajhil ikhlasi, atas jalan ikhlas. Aulam takum, atau justru tidak melakukannya. Yang kedua, apakah anggota zahir dan batin seseorang ini telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau belum melakukan? Ini juga harus terjawab pada pagi hari, pada sore hari, saat melakukan evaluasi atau koreksi terhadap dirinya sendiri. Fa in ra'a jarihatan min jawarihi ata'at syakarallah ta'ala. Fa in ra'a, manakala orang itu melihat hasil pemeriksaan terhadap dirinya, dia dapat menyimpulkan, dia dapat melihat jarihatan min jawarihi, terhadap anggota dirinya, ataat, bertaat, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, syakarallah ta'ala, maka ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yara nafsahu ahlan lidzalika, walam yara, dan dia tidak melihat nafsahu, kepada dirinya sendiri, ahlan lidzalika, orang yang ahli dalam taat itu. Misalnya hasil pemeriksaan kita, evaluasi kita pagi dan sore hari, ternyata anggota tubuh kita digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sikap kita dua. Yang pertama, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah menganugerahkan ma'unahnya, taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa
melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan sampai merasa dirinya ahli taat. Jangan sampai merasa dirinya ahli taat. Kenapa begitu? Karena pada prinsipnya ketaatan yang kita lakukan adalah bertumpu pada la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada daya untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la quwata, dan tidak ada kekuatan menghindari perbuatan maksiat illa billah, kecuali sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita taat kepada Allah semua ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa dirinya ahli taat, ahli kebaikan pada hari itu, maka kita masuk pada sikap sombong yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau merasa pantas mendapatkan karunia dari Allah, bahkan pantas masuk surga karena pada saat itu kita termasuk orang yang taat, itu namanya ujub. Ini juga perkara yang dilarang karena termasuk penyakit hati yang harus dihindarkan. Wa in ra'aha talattahat bi maksiatin minal ma'asi ahadha fin nadmi wal istighfari. Wa in ra'aha, apabila seseorang itu melihat terhadap anggota dirinya, zahir dan batin, talattahat, berlumuran, bi maksiatin minal ma'asi, dengan lumpur maksiat. Jika hasil penelitian dirinya pagi dan sore, ternyata anggota dirinya ini berlumurkan maksiat, melanggar terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhadha fin nadmi wal istighfari, maka dia segera melakukan penyesalan, wal istighfari, dan istighfar. Summa yazkurullaha ta'ala, summa yazkuru, kemudian bersyukur. Orang itu bersyukur Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, idza lam yuqaddar alaihi aktsara min tilkal maksiyati. Idza lam yuqaddar alaihi, jika orang itu tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aktsara min tilkal maksiyati, melakukan maksiat lebih dari pelanggaran yang dia lakukan. Walam yabtali jawarihahu allati asad bil amradi wal jarahati wad damamili wal kuruhi. Walam yabtali, dan Allah tidak menguji jawarihahu, terhadap anggota badan orang itu yang melakukan maksiat, allati asad, yang berbuat maksiat, apa anggota tubuh seseorang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bil amradi, dengan aneka penyakit, wal jarahati, dan banyak luka, wad damamili, dan borok, wal kuruhi, dan penyakit bisul atau cacar. Kalau hasil pemeriksaan terhadap dirinya pada pagi dan sore, ternyata diri seseorang itu banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berlumurkan dosa dan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka yang dilakukan adalah 3 hal. Yang pertama, dia harus segera menyesali terhadap perbuatan dosa atau maksiat yang telah dilakukan, dan segeralah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bersyukur? Karena masih bisa
meninggalkan maksiat-maksiat yang lain. Masih maksiat kecil yang dia lakukan, belum melakukan maksiat besar. Atau hanya satu maksiat saja dia lakukan, tidak melakukan maksiat-maksiat yang banyak. Ini perlu disyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu disyukuri. Yang ketiga, dia itu anggota tubuhnya juga perlu disyukuri. Tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggota tubuh misalnya tangan digunakan untuk maksiat, mata digunakan untuk maksiat, kaki digunakan untuk berjalan menuju maksiat. Tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sakit, dengan luka, dengan cacar, dengan kebutaan, dengan tuli dan semacamnya. Tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini patut juga disyukuri. Fa inna kulla udwin istahaqqa nuzulal bala'i bihi. Karena pada prinsipnya setiap anggota tubuh seseorang yang digunakan untuk melakukan maksiat istahaqqa nuzulal bala'i bihi, adalah berhak tertimpa bala, tertimpa ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk sakit, luka, borok, memar, dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, walaupun kita berkali-kali melakukan maksiat, kita masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diuji karena perbuatan maksiat. Fa'lam dzalika ya akhi. Fa'lam, ketahui olehmu, dzalika ya akhi, hal tersebut wahai saudaraku, walzam at-taubata. Walzam, dan tetapilah taubat. Tetapilah taubat. Wabghid ad-dunya, dan bencilah dunia. Ini perintahnya dua. Yang pertama tetapilah taubat, yang kedua bencilah dunia. Mengapa harus membenci dunia? Taba'an lillahi ta'ala. Alasannya karena ikut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna Allah Ta'ala lam yandur ilaiha mundu khalqiha li syiddati bughdihi laha. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lam yandur ilaiha, tidak melihat terhadap dunia, mundu khalqiha, semenjak diciptakannya dunia. Semenjak dunia dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak pernah memandang terhadap dunia. Mengapa begitu? Li syiddati bughdihi laha, karena sangat marahnya, sangat bencinya Allah terhadap dunia. Seringkali terlintas dalam pikiran kita, mengapa Allah membenci dunia, sementara dunia dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini sama dengan pertanyaan, mengapa Allah menciptakan neraka, sementara Allah tidak menyukai terhadap neraka? Mengapa Allah menciptakan setan dan iblis, sementara Allah melaknatnya? Sebagaimana maklum, sebagai seorang guru, ketika membuat soal-soal ujian, di situ memberikan pilihan ganda dari A sampai E. Jawaban yang benar itu pasti satu, sementara sisanya itu salah semua. Pertanyaannya adalah, apakah guru membuat jawaban yang salah itu untuk menjerumuskan terhadap muridnya? Pasti jawabannya tidak. Dan apakah guru rela ketika muridnya memilih pilihan yang salah? Pasti jawabannya juga tidak. Pilihan ganda dari A sampai E yang dibuat oleh guru agar dipilih oleh siswa itu sebagai ujian, sebagai bahan evaluasi. Apakah
daya ingat dan daya serap murid ini bagus setelah menjalani sekian lama proses belajar mengajar di sekolah atau madrasah tertentu. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia. Allah tidak rela, tidak senang dengan dunia. Allah menciptakan jin, menciptakan iblis, menciptakan setan. Itu juga bukan berarti Allah suka, senang terhadap iblis. Itu semua dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian. Apakah kita mau menjadi sahabatnya iblis, ataukah kita mau menjadi sahabatnya orang-orang yang soleh? Ini yang perlu kita perhatikan. Wa fil hadisi, dan dalam sebuah hadis diterangkan, hubbul mali wasyarafi yumbitani an-nifaqah. Mencintai harta, mencintai kedudukan, yumbitani an-nifaqah, hal itu dapat menumbuhkan sikap munafik. Ini hati-hati. Orang yang mencintai harta, mencintai kedudukan, itu akan tumbuh gejala sikap munafik. Fil qalbi, di dalam hatinya, kama yumbitul ma'u al-baqalah. Sebagaimana air dapat menumbuhkan terhadap sayur mayur. Cukup dahsyat sekali. Wa qad kana Abu Abdillahi Sufyan as-Sauri rahimahullahu ta'ala yaqulu. Abu Abdillah Sufyan as-Sauri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati terhadap beliau, berkata, perkataan beliau, lau anna abdan abadallah ta'ala bijami'il ma'murati. Lau anna abdan, andai saja seorang hamba, ya kita manusia, abadallah ta'ala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bijami'il ma'murati, dengan semua perintah-perintahnya. Kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa annahu yuhibbud dunya, namun dia masih mencintai dunia. Illa nudiya alaihi yaumal qiyamati, illa nudiya, kecuali orang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, ala ru'usil jami'i, di hadapan semua makhluk. Seorang hamba yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah atas, Pak. Melakukan semua yang diperintah oleh Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Namun orang itu dalam hatinya ada cinta terhadap dunia. Maka orang itu kelak di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan semua makhluk. Semua makhluk akan menyaksikannya. Ala inna hadza fulan ibnu fulan qad ahabba ma abghadal haqqu ta'ala. Lalu dikatakan kepada orang tersebut, ala inna hadza fulan bin fulan. Ingatlah, ini adalah fulan bin fulan, si anu bin si anu. Qad ahabba ma abghadal haqqu ta'ala. Sungguh ia telah mencintai perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakadu lahmu wajihi yaskutu. Fayakadu, hampir saja, lahmu wajihi, daging wajahnya ini, yaskutu, rontok dari saking malunya. Dia diumumkan perlakuan buruknya ini, yaitu mencintai apa yang dibenci oleh Allah. Hampir-hampir
Daging wajahnya ini rontok dari saking malunya. Wal muradu bid dunya ma zada 'alal hajati syar'iyyati. Wal muradu adapun yang dimaksud bid dunya dengan dunia, yang dimaksud dunia di sini adalah ma zada 'alal hajati syar'iyyati, adalah perkara yang melebihi atas kebutuhan syar'i. Artinya apa? Sudah lebih dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dan itu pun digunakan untuk bermewah-mewah, untuk berbangga ria. Wa kana Abul Hasani Ali bin al-Muzayyini rahimahullahu ta'ala yaqulu. Abul Hasan Ali bin Muzayyin rahimahullahu ta'ala berkata, "Lau zakkaitum rajulan," andai saja kalian menganggap bersih, menganggap suci kepada seseorang, hatta ja'altumuhu siddiqan, hingga mereka kau anggap, kau jadikan sebagai orang yang siddiq, sebagai orang yang sangat jujur. La ya'ba'ul haqqu ta'ala bihi. Allah tidak memperdulikan orang tersebut, tidak memperhatikan sedikit pun, tidak tertarik sedikit pun terhadap orang itu. Wa huwa yusakinud dunya biqalbihi. Sementara di dalam hati seseorang itu ada kesenangan terhadap dunia. Kata Abu Hasan Ali bin al-Muzayyin, betapapun orang itu bersihnya, betapapun orang itu dibanggakan, bahkan disucikan oleh kita, dipuja-puja, disanjung-sanjung oleh kita, lalu kita memberikan label atau memberikan semacam gelar siddiq, orang yang jujur, orang yang luar biasa, orang yang super, orang yang sangat-sangat sempurna. Kalau dalam hatinya masih ada hubbud dunya, cinta terhadap dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sedikit pun memperhatikan orang itu. Tidak sedikit pun Allah tertarik kepada orang itu, karena ia mencintai terhadap dunia. Nah, ini yang perlu dipahami. Ilmu tasawuf itu bukan berarti melarang kita jadi orang kaya, menjadi orang yang pekerja keras untuk mendapatkan rezeki, bukan. Yang dilarang di sini adalah mencintai terhadap dunia. Kalaupun kita memiliki harta yang melimpah ruah, kita memegang misalnya pangkat dan jabatan tinggi, tapi kita tidak mencintai itu, justru itu semua kita gunakan untuk jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar, itu baik. Ini yang tidak dibolehkan adalah senang atau cinta terhadap dunia. Nah, terima kasih. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.